Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Majelis Ta'lim Safinatun Najah, sahibul bait Bapak Agus Sofyan, para habaib, para asatidz, para pengurus Majelis Ta'lim Safinatun Najah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, bisa bersama-sama datang melangkahkan kaki ke Majelis Ta'lim Safinatun Najah ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun turun hujan rintik-rintik tetapi tidak menyurutkan langkah kita, tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap datang sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan juga sebagai bentuk permohonan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di malam yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, masih membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang pada pengajian sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat dan mengetahui arah kiblat. Maka sekarang kita lanjutkan di syarat berikutnya, yaitu menutup aurat, yang ada di halaman 27 baris ke 5 ya. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Kita baca dulu bersama-sama tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makani. Wa yajibu alal qadiri ay yusalliyal fardha qa'iman. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul aurati. Di antara syarat-syarat sahnya sholat yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, setelah mengetahui masuknya waktu sholat dan mengetahui arah kiblat, maka yang ketiga adalah wajib bagi orang yang hendak melaksanakan sholat untuk menutupi auratnya, ya, menutup auratnya. Ya, aurat yang semua orang yang hendak sholat ini enggak harus menutupi. Jadi auratnya laki-laki artinya bagian tubuh dari laki-laki yang harus ditutupi adalah antara pusar dan lutut atau dengkul, ya.
Maksudnya antara pusar dan dengkul ini, pusarnya dan dengkulnya itu termasuk di dalam bagian tubuh yang harus ditutupi, ya. Sementara kalau perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Kecuali muka dan kedua telapak tangan, ini semuanya harus ditutupi, ya. Yang namanya ditutupi itu apa? Tidak boleh terlihat warna kulit, nggak boleh kelihatan warna kulitnya. Artinya nggak boleh menggunakan penutup yang katakanlah transparan, pakai plastik gula tuh yang kiloan, sambung-sambung, tempel-tempel terus dipakai, nggak boleh, ya. Atau baju yang kelewat tipis, ya, baju warnanya putih. Biasanya ibu-ibu tuh kan pakai mukena. Kalau laki-laki mungkin bagian yang harus ditutup itu relatif sedikit, ya, antara pusar dan lutut. Tetapi kalau perempuan ini buat yang punya istri, buat yang punya anak, dikasih tahu jangan memakai mukena yang kelewat tipis, ya. Warna putih kalau tipis itu kelihatan warna kulitnya. Mukena kan yang kebanyakan mukena warnanya putih, ya. Kemudian yang dipakai mukenanya udah tipis atau memang tipis gitu, ya. Tipis dari beli emang tipis atau udah kelamaan, ya. Mukena udah 25 tahun ya, cuci pakai 25 tahun, kelihatan warna kulitnya, nggak sah. Jadi harus tertutupi warna kulitnya, nggak boleh kelihatan, ya, nggak boleh kelihatan. Ini yang pertama, harus tertutupi bagi warna kulitnya, ya. Dan penutup itu, ya, kalau mau aman gitu, ya, bikin mukena dari terpal, insya Allah nggak kelihatan warna kulitnya, ya. Paling habis sholat lepek ya. Dikatakan di sini falayak fi zujaj, nggak boleh pakai dari kaca, ya. Kalau pakai lumpur boleh tuh, lumpur diteplok-teplokin, plok, jadi gemuk tuh, ya. Yang penting nggak kelihatan warna kulit. Tohirin, penutupnya ini harus sesuatu yang suci. Artinya pakaian, kita pakai baju, pakai sarung, pakai celana, pakai kaos, pakai mukena, semuanya itu harus suci, nggak boleh ada najisnya, ya. Kalau dia menggunakan pakaian, ya, 3 lapis misalnya, pakaian dalam misalnya, kan biasanya nih laki-laki gitu, ya, pakai celana dalam, terus pakai celana pendek atau celana pangsi, habis itu pakai kain sarung. Kain sarungnya suci, celana pendeknya suci, tapi celana dalamnya ada najisnya, nggak boleh dipakai, ya. Harus dicopot dulu, harus dicopot, ya, harus dicopot. Kalau tetap dipakai nggak sah sholatnya, ya. Jadi semua yang dipakai di badan, termasuk misalnya kalau pakai ikat pinggang, ikat pinggangnya itu harus suci, ya. Kaos dalam, ya, itu harus suci semuanya. Pakai topi, pakai peci, atau orang pakai dasi, pakai jaket, itu semuanya harus suci, nggak boleh ada najisnya, ya. Harus suci semuanya, ya. Pokoknya semua yang melekat pada tubuh orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci, nggak ada najisnya, ya, nggak ada najisnya, ya. Mubahin, dan penutup yang dipakai untuk menutupi itu adalah yang hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Nggak boleh baju hasil nyolong, ya, kan haram itu, ya, haram. Atau menggunakan sutra,
ya, atau menggunakan sutra kecuali kalau tidak ada lagi, ya. Kalau di sini dikatakan walakin tasihhu sholatu rajulin satra auratihi bil hariri, ya, akan tetapi sah sholat seseorang orang laki-laki yang menutupi auratnya dengan menggunakan sutra. Wa in haruma alaihi indal qudrah ala ghairihi, walaupun haram buat dia kalau dia mampu untuk menutupi auratnya dengan bahan atau pakaian selain sutra. Artinya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra untuk laki-laki ini hukumnya boleh kalau memang nggak ada lagi, ya. Tapi kalau masih ada pakaian yang selain sutra, ya, maka haram, nggak boleh laki-laki menggunakan sutra. Kalau perempuan boleh, ya, perempuan boleh pakai mukenanya dari sutra, boleh kok nggak boleh, ya, boleh. Seneng tuh bini kalau mukenanya dari sutra, ya. Yang kejam ya suaminya, mahal. Ya, nggak boleh, ya. Nah, ini batasan minimal laki-laki menutup auratnya dengan antara pusar dan lutut, ya. Kalau nggak ada lagi, cuma kalau masih ada yang bagus ya pakai yang bagus, jangan disembarangin, ya. Sholat cap jadi, yang penting menutup aurat, jangan, ya. Sholat yang bagus, yang apik, yang bersih, yang rapi, yang sopan, ya. Saya yakin ini semua yang ada di sini itu punya pakaian yang bagus untuk sholat, bukan cuma satu, mungkin ada beberapa. Maka gunakan, ya. Jangan cuma lagi ngaji begini pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai peci, giliran sholat di rumah sembarangan, pakai kaos kutang doang, pakai celana pangsi doang, jangan, kurang bagus. Yang kan yang penting sah, iya sah, tapi pikirin siapa yang kita mau hadapi, ya. Jangankan kita menghadap seorang raja, seorang presiden, bahkan kita ke kelurahan aja coba pakai kaos kutang, pakai celana pangsi, ya, belum mandi, ya, sendal jepit, ya, sebelah beda lagi. Kira-kira boleh apa nggak masuk? Itu kelurahan, ya. Orang yang nggak bisa dibandingkan dengan Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya. Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala cap jadi, gitu, ya. Ini yang kayak begini menjadi bentuk ihsan kita, etika kita, akhlak kita ketika menghadap Allah Ta'ala, ya. Jangan cap jadi, ya, yang bagus. Dan menutup aurat ini, ya, berlaku dari depan, belakang, kanan, kiri, atas. Nggak boleh kelihatan aurat. Di depan ketutupan, celananya belakang pantat mulung pas dudukin rokok, gitu, ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi dari depan ketutup, dari belakang ketutup, dari samping kanan kiri ketutup, dari atas juga ketutup, ya. Kan ada tuh orang pakai kaosnya tuh jangkis, gitu, ya. Kalau lagi berdiri ketutup tuh semuanya, tapi giliran ruku apalagi sujud kelihatan tuh, ya, bawang gorengnya tuh, burugan dipamerin. Nggak sah. Jadi selama sholat, di setiap gerakan, setiap keadaan, dari awal sampai akhir, nggak boleh ada auratnya yang kelihatan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas.
pakai baju misalnya baju gamis, ya baju gamis ininya apa namanya nih, lubang lehernya itu lebar misalnya begini segini, lagi berdiri ketutupan, ya dia pakai baju gamis doang, dalamnya polos, nggak ada apa-apanya, ya giliran dia ruku orang di depannya kelihatan, nggak boleh. Ya ini yang apik, makanya jangan cukup, ya kalau bisa jangan cukup hanya dengan satu pakaian. Lagi sholat nih kalau bisa, ya dalam keadaan normal, kalau dalam keadaan lagi darurat ya nggak masalah, lagi dalam perjalanan misalnya. Ini hari-hari kita kalau bisa sholat tuh pakaiannya 2 lapis, pakai kaos dalam, pakai baju koko, jadi aman. Umpama nih baju kokonya ini kebuka, kan masih ada kaos dalam tuh ya, masih ada kaos dalam. Begitu juga bawahan kalau bisa gitu ya, dalam keadaan normal. Biar apa? Biar kita perhatian sama sholat kita, kita memperhatikan ibadah kepada Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan menjaga urusan kita. Itu ya, kita sembarangin Allah model cap jadi, ntar kita dikasih urusan, diselesaikan urusan kita cap jadi juga sama Allah, emang mau? Ya, jadi harus menutup aurat dengan rapi, dengan baik, dengan bagus, ya. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada orang ngintipin kita sholat di atas, ya, dari bawah kelihatan tuh polos gitu. Gimana? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena yang diperintahkan untuk ditutup itu adalah bagian tubuh yang nggak boleh kelihatan kalau dari depan, belakang, kanan, kiri, sama atas, ya, sama atas tubuh kita. Maksudnya atas di sini bukan orang yang ada di atas kita doang. Ya kalau lagi berdiri ya orang yang di atas kita, kalau lagi duduk orang yang di atas kita. Tapi kalau lagi ruku ya orang yang kelihatan ada di depan dari atas kita, kan begitu. Ya, itu semuanya harus tertutup, nggak boleh ada yang terbuka. Ya, sekali lagi batasan aurat dari pusar sampai lutut itu adalah batasan minimal. Ya, kalau lagi darurat, baju bersih nggak ada, ya yang ada cuman celana pangsi doang, dinaikin sampai ke atas, jadi kayak jojon sembayang begitu doang. Boleh kalau emang nggak ada lagi. Kali pakaiannya kotor semua, ya lemah, pakaian satu lemari kotor semua, nyucinya setahun sekali, gimana? Ya, makanya dibagusin, ya, dibagusin sholat kita. Insya Allah urusan kita akan dibagusin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menutup aurat. Ya, wa yajibu rafun najasati minas saubi wal badani wal makani, dan wajib untuk menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Nggak boleh di antara 3 ini ada najisnya, najis yang nggak dimaafkan. Pakaian kita yang tadi Ane bilang semuanya harus suci, dari pakaian dalam sampai pakaian luar, ya harus suci, termasuk semua yang kita pakai. Ya, kalau pakai sorbannya harus suci. Ya, kalau pakai pecinya harus suci. Ya, kalau pakai apaan aja pokoknya yang menempel, ya itu semuanya harus suci pakaian kita. Kemudian wal badani, badan kita semuanya nggak boleh ada najisnya di bagian luar badan kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya termasuk bagian dalam lubang hidung dan bagian dalam mulut. Ya, ini nggak boleh ada najisnya, ya nggak boleh ada najisnya. Dakhilul fam wal anf wal ain,
ya, bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam mata, ya. Berarti kalau orang lagi sholat ingusan, boleh apa enggak? Ya, pertanyaannya, ingus itu najis atau bukan? Oh. Jawabnya, ingus itu enggak najis, termasuk belek mata najis apa enggak? Enggak. Ya cuman jorok aja kalau sholat belekan gitu ya. Ya, begitu juga mulut, apa namanya, ludah itu enggak najis. Ya, dahak itu enggak najis. Jigong najis enggak? Enggak najis. Ya, cuma ya gitu jorok gitu.